Nah, di setiap penghujung Ramadan itu ada ratusan ribu rakyat Indonesia itu bergerak serempak di seluruh Indonesia, menyemut, menjalar di jalan raya, berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Nah, semua itu kan dilakukan karena mereka mau menyambut euforia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Karena momentum Idul Fitri itu diyakini sebagai titik balik menuju kesucian diri. Nah, sebagai simbol kelahiran kembali, umat Islam itu lantas mengenakan pakaian dan barang-barang baru. Itu adalah ritual yang dimaksudkan untuk menandai transformasi spiritual setelah sebulan penuh umat Islam itu ditempa oleh bulan suci Ramadan. Dan memang dalam berbagai survei internasional, Indonesia itu kan memang digambarkan sebagai bangsa dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Dan tradisi ini itu adalah salah satu ekspresi dari keyakinan tersebut. Nah, hanya saja di balik perayaan yang penuh semangat itu ada paradoks yang mencerminkan kontradiksi antara Idul Fitri sebagai simbol gitu ya, dan atau dirinya sebagai nilai. Antara ritual Idul Fitri sebagai ritual agama atau dia sebagai nilai-nilai sejati. Nah, misalnya kita lihat paradoks itu, misalnya bisa kita lihat dari pertama, Idul Fitri itu kan sering disebut sebagai kemenangan atas hawa nafsu dan pembebasan dari jerat materialisme dan egoisme diri. Nah, cuman ironisnya justru pada hari itulah konsumerisme itu mencapai puncaknya. Orang-orang lantas menjadi hedon. Perayaan yang seharusnya menjadi ajang yang sederhana itu berubah menjadi ajang pamer status sosial, dari baju baru, hidangan berlimpah gitu kan, barang-barang baru, dan itu semuanya dipertontonkan tanpa rasa malu. Nah, itu kan paradoks dari Idul Fitri itu. Yang kedua, misalnya kita lihat paradoks Idul Fitri itu Idul Fitri itu kan seringkali dimaknai sebagai momentum untuk mempererat kembali tali silaturahmi. Itulah kenapa orang ini kembali ke keluarga, gitu kan, salaman, masuk ke dalam kantor, masuk ke dalam partai politik, itu semuanya mereka bersalaman. Tetapi masalahnya adalah semua silaturahmi itu terjebak dalam basa-basi tahunan. Berapa banyak dari kita itu yang selepas hari raya kembali, kita kembali larut dalam budaya konflik, saling menjatuhkan, bahkan membangun narasi adu domba demi kepentingan satu sama yang lain. Jadi kemudian silaturahmi hanya menjadi formalitas, dan itu menandakan bahwa kita sesungguhnya tidak memenangkan Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, Idul Fitri yang seharusnya menjadi simbol transformasi dan perubahan diri sebagai titik awal kehidupan yang baru, yang lebih bermakna, tapi setelah takbir dan gema takbiran itu mereda, orang-orang lantas berubah dan kembali kepada kebiasaan lama. Ibadah-ibadahnya menjadi kendu, konsumsinya semakin berlebihan, dan sikap egoisme dan individualisme itu kembali menguat. Ramadan kemudian gagal menjadi madrasah spiritual, gitu kan. Dan kita sebagai murid dalam pendidikan Ramadan itu juga gagal belajar. Semua paradoks itu bukanlah takdir, dia adalah cerminan dari pilihan-pilihan kita sebagai umat. Jadi jika Idul Fitri hanya menjadi perayaan seremonial yang lepas dari makna yang mendalam, maka kita hanya mengulang siklus tahunan tanpa ada perubahan hakiki dan substansial dari dalam diri kita. Kami dari Menteng Institute mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kemenangan yang dirayakan oleh kita bukanlah sekedar simbol, tapi benar-benar tertanam dalam pikiran, sikap, dan perilaku kita sebagai seorang manusia. Semoga kita bisa menjadi manusia yang baru, bukan hanya dalam pakaian, tapi juga dalam perilaku dan jiwa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.